Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 241 Ibu Angelin. Meskipun rambut Angelin Wang telah dipotong, akan tetapi setelah dirapikan oleh sang tukang gunting rambut, rambut pendek Angelin Wang menjadi semakin cantik dan bercahaya. Begitu tiba di rumah, Angelin Wang memasak banyak makanan untuk Thomas Kin. Lagi pula hari ini dia juga tidak perlu melakukan siaran langsung sehingga dia dapat beristirahat selama seharian. Keahlian memas Angelin Wang sangatlah hebat. Meski dia masih muda akan tetapi masakan dia jauh lebih enak dibanding Bibi Feng. Ketika Thomas Kin sedang makan, Angelin Wang terlihat seperti sedang ingin mengucapkan sesuatu akan tetapi dia juga terlihat tidak ingin mengatakannya. Ada masalah. Angelin Wang ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Kak Thomas, aku ingin kamu menjadi kekasihku." Setelah selesai berbicara, mereka terdiam selama beberapa detik, lalu wajah Angelin Wang bersemu merak dan berkata, "Maksudku bukan yang seperti itu, maksud aku ingin kamu menjadi kekasih palsuku, apakah kamu bersedia?" Thomas Kin menjawab, "Tentu saja, ada apa?" Angelin Wang menghela nafas dan berkata, "Kedua orang tuaku merupakan petani desa. Ekonomi keluarga sangatlah buruk dan mereka bahkan menghemat makanan mereka untuk menyisihkan uang untukku. Aku benar-benar tidak tega, jadi aku membohongi mereka bahwa aku memiliki seorang kekasih yang kaya raya. Besok ibuku akan datang untuk menemuiku, aku." Thomas Kin barulah mengerti, rupanya Angelin Wang membuat sebuah kebohongan dan takut orang tuanya mengetahui kebenarannya sehingga dia pun meminta Thomas Kin untuk membantunya. "Boleh, aku akan membantumu." "Baguslah, terima kasih. Kamu tenang saja, ibuku merupakan orang yang jujur, dia tidak akan menggunakan uangmu." Meskipun Angelin Wang tidak tahu apa pekerjaan Thomas Kin, akan tetapi sepertinya dia tidak berasal dari keluarga yang kaya. Tentu saja dia merasa malu jika menggunakan uang Thomas Kin. Untung saja ibu Angelin Wang adalah orang yang hemat dan jujur. Tentu saja dia tidak akan menggunakan uang Thomas Kin. Thomas Kin menganggukkan kepalanya, dia tidak masalah jika harus menghabiskan uang. Setelah selesai makan, Angelin Wang mengeluarkan ponsel untuk menelepon. "Halo, apakah ini Tuan Sun? Apakah Anda boleh memanggil ibuku untuk menjawab telepon?" Keluarga Angelin Wang sangat miskin, bahkan ponsel saja pun tidak ada. Hanya komisaris di pintu masuk desa yang punya telepon rumah yang bisa menjawab telepon, untuk menggunakannya saja juga harus mengeluarkan uang. Setelah beberapa saat, terdengar suara wanita terdengar di ujung telepon. "Apakah ini Angelin? Ibu, jam berapa kamu akan berangkat pada esok hari? Apakah kamu sudah membeli tiket bus?" "Angelin, aku besok pergi dengan Bibi Sun. Kekasih dari putrinya membawa mobil untuk menjemput kami." Angelin Wang sedikit terkejut. Jauh lebih baik menggunakan kendaraan pribadi. Jika tidak, ibunya akan kelelahan jika naik mobil kulit berwarna hijau. Dia sangat hemat, pasti enggan membeli tempat tidur. "Kalau begitu Bu, aku tunggu kamu di rumah." "Baik, aku membawakanmu banyak barang-barang dari desa. Kebetulan aku juga membawanya untuk kekasihmu. Berterima kasihlah dengan baik kepada dia, kamu jangan selalu menghabiskan uang dia." Wajah Angelin Wang memerah. "Aku mengerti Bu." Untung saja Kak Thomas mengiyakannya pada kali ini, jika tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika ibunya Evi Su tahu dirinya berbohong, dia pasti akan bersedih kembali. Setelah panggilan terputus, Evi Su duduk di samping seorang pria di dalam rumah. Demi menghemat listrik, bahkan tidak menyalakan lampu. "Suamiku, menurutmu apakah putri kita sedang berbohong?"
Mengapa aku merasa dia sangat aneh ketika setiap kali aku mengungkit mengenai kekasihnya? Ayah sang Angelin Wang menjepit sebatang rokok sambil mengerutkan keningnya. Aku juga merasa seperti itu. Setiap kali meminta dia membawa kekasihnya pulang, dia selalu menolaknya. Jika bukan karena ada pekerjaan, aku pasti juga akan ikut denganmu. Evi Su menggelengkan kepalanya. Kali ini aku menumpang mobil orang lain, sebaiknya kamu jangan ikut. Tidak baik merepotkan orang lain. Barang-barang yang akan diberikan untuk Angelin sudah dibereskan bukan? Aku ingin pergi melihat untuk kali ini. Jika dia memang tidak memiliki kekasih, dia pasti tidak akan dapat menyembunyikannya dariku. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 242 sudah memiliki kekasih. Setelah pasangan tua itu sibuk selama semalaman, barulah mereka selesai mengemasi semua barang untuk dibawa untuk Angelin Wang. Keesokan paginya, Evi Su membawa tas besar dan dia keluar dari desa di pagi hari lalu menunggu di pintu masuk desa. Ada juga seorang mahasiswa di desa sebelah mereka, yang satu sekolah dengan Angelin Wang, bernama Kerin Liu. Keluarga Kerin Liu juga tidak dapat disebut sebagai keluarga kaya, dia sedikit lebih baik dari Evi Su, akan tetapi dia sangat suka membandingkan. Setiap kali bertemu dengan Evi Su, dia selalu membandingkan kehidupan siapa yang lebih baik. Evi Su merupakan orang yang jujur dan dia selalu merespon dengan senyuman saja. Dengar-dengar hari ini mereka ingin pergi ke sekolah untuk melihat putri mereka dan Evi Su pun dapat menumpang mobil mereka. Dalam waktu singkat, sebuah mobil melaju datang dalam kecepatan tinggi pada jalan yang tidak rata ini. Entah disengaja atau tidak, mobil tersebut pun tepat berhenti di depan Evi Su sehingga banyak debu yang berterbangan. Evi Su menutupi hidungnya untuk mencegah masuknya debu ke dalam hidungnya serta mulutnya. Akan tetapi dia tidak marah, melainkan masih tersenyum. Meskipun mobil sudah berhenti, akan tetapi tidak ada yang turun dari dalam mobil. Seorang wanita yang terlihat sangat modis yang duduk di samping kursi sang pengemudi dengan sombong berkata, "Cepatlah masuk ke dalam, lihatlah gaya berpakaianmu itu, kamu ini ingin pergi ke kota untuk melihat putrimu, akan tetapi pakaianmu yang seperti itu bukannya akan membuat putrimu merasa malu." Sebenarnya Evi Su bukannya mengenakan pakaian yang sangat buruk, ini adalah pakaian terbagus miliknya. Tetapi Feby Sun baru saja membeli satu set pakaian baru, tentu saja dia harus menyombongkannya. Evi Su duduk di barisan belakang sambil terkekeh berkata, "Feby, bagaimana mungkin aku ada pakaian yang bagus, aku ini tidak dapat dibandingkan dengan kamu. Sudah lebih dari cukup apabila ada satu saja yang bersih." Feby Sun mendengus, tentu saja dia tahu Evi Su itu sangat miskin. Bahkan putrinya saja mengandalkan bantuan beasiswa, bagaimana mungkin dia ada uang untuk membeli baju. Begitu melihat pria muda yang sedang menyetir, Evi Su pun bergegas berkata, "Ini pasti kekasih Kerin Liu bukan? Dia benar-benar sangat hebat." Feby Sun memutar matanya dan berkata, "Apa-apaan kamu ini? Dia ini bagaimana mungkin kekasih Kerin Liu? Dia ini adalah seorang supir. Menantuku itu terlalu sibuk sehingga dia mengatur seseorang untuk menjemput aku." Evi Su tersenyum, hebat sekali bahkan memiliki seorang supir, dia pasti seorang bos besar. Feby Sun menyilangkan kakinya dan menunjukkan ekspresi sombong. Dia belum dapat disebut sebagai bos besar, tetapi dia merupakan anak muda yang berbakat. Aku dengar-dengar Angelin Wang juga sudah memiliki kekasih. Evi Su pun dengan jujur berkata, "Iya, putriku ini mengatakan kekasihnya ini sangat lumayan, akan tetapi aku belum pernah bertemu dengannya." Feby Sun mengerucutkan bibirnya, "Syarat-syaratmu jangan terlalu rendah. Apa yang dimaksud dengan lumayan? Dalam masyarakat seperti sekarang ini, orang yang memiliki rumah dan mobilah baru dapat disebut lumayan. Jangan hanya memiliki sebuah pekerjaan saja tanpa memiliki apa-apa pun kamu mengatakan itu lumayan."
Tetapi jika dibandingkan dengan keluargamu sudah pasti siapapun pasti akan termasuk lumayan lebih baik. Angelin juga memiliki wajah yang cantik, meskipun dia tidak dapat mencari kekasih yang sehebat seperti menantuku, bagaimanapun juga kamu harus mencari keluarga seperti Jody Kang. Kamu harus melihatnya dengan benar. Evi Su tersenyum canggung, syaratku juga tidak tinggi, selama dia dapat memperlakukan putriku dengan baik maka tidak perlu terlalu kaya. Bersambung.